Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kita yang pertama ya. Untuk materi statistik bisnis 1, yang pertama kita kenalan dulu dengan apa itu statistik, kemudian bagaimana peran statistik di dalam menyelesaikan masalah-masalah manajemen, khususnya ketika kita melakukan suatu penelitian. Oke, ini adalah outline ya, garis besar dari statistik yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama nanti kita tahu dulu pengertian dari statistik. Kemudian di dalam pengertian itu sendiri nanti kita kenalan dengan jenis-jenis statistika, kemudian jenis-jenis variabel, sumber data statistika, skala pengukuran, kemudian nanti ada beberapa alat bantu. Nah, kemudian yang pertama kita tahu pengertian dari statistika itu sendiri adalah suatu ilmu, di mana ilmu itu digunakan untuk mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, kemudian setelah itu akan diinterpretasikan, data itu bisa menjadi suatu informasi yang nantinya informasi itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang efektif. Nah, kalau dalam hal ini statistika bisnis berarti keputusan yang kaitannya dengan bisnis atau manajemen. Sedangkan kalau statistik itu sendiri ini adalah pengertian dari kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu. Jadi kalau cuma ada satu angka itu belum bisa disebut sebagai data ataupun statistik. Jadi statistik ataupun data itu ketika ada beberapa nilai atau angka yang tersusun gitu. Nah, kemudian di sini menurut Webster New World Dictionary, data itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat ketika tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah manajemen. Misalnya, data itu nanti digunakan sebagai dasar membuat suatu perencanaan. Jadi misalnya kita punya data di masa lalu, dari sana kita bisa merencanakan sesuatu yang kita bisa lihat, bisa kita susun berdasarkan data yang sudah ada. Kemudian yang kedua sebagai alat pengendalian. Yang terakhir adalah sebagai dasar evaluasi. Jadi ini kaitannya dengan fungsi manajemen ya, dimulai dari perencanaan, jadi planning, kemudian ada pengendalian, kemudian nanti ada evaluasi gitu. Nah, yang terakhir evaluasi. Kemudian statistik ini nanti digunakan sebagai alat yang bisa digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Dalam hal ini adalah masalah yang dibutuhkan adanya penelitian. Sehingga data itu nanti bisa digunakan untuk kita melakukan suatu penelitian. Nah, di sini kita mengenal ada yang namanya data kasar atau raw data. Nah, maksud dari data kasar itu ketika data ini diperoleh dari suatu variabel pada sampel yang diambil dari populasi menggunakan teknik pengambilan sampel tertentu. Jadi nanti kita belajar apa itu sampel, apa itu populasi, dan apa itu variabel ya. Nah, di sini lebih ringkasnya di dalam mengumpulkan suatu data ya agar itu bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam permasalahan-permasalahan manajemen. Itu langkahnya yang pertama jelas kita harus mengumpulkan data yang kita butuhkan, kemudian setelah itu kita olah data tersebut berdasarkan urutan yang kita inginkan, misalnya dari data terkecil atau misalnya berdasarkan kota atau berdasarkan jenis gitu, kita golongkan sesuai kebutuhan. Setelah itu kita bisa sajikan data itu dalam suatu tabel agar lebih mudah dibaca atau dalam suatu grafik sehingga kita bisa langsung melihat data itu mengalami kenaikan atau penurunan atau justru sebaliknya gitu ya. Kemudian yang keempat, kita bisa menafsirkan sajian data. Jadi kita tahu data tertinggi berapa, data terendahnya berapa, rata-ratanya berapa, itu kalau kita sudah menyajikan data. Yang kelima adalah analisis data.
Jadi kita bisa menggunakan beberapa analisis. Nanti kita belajar ada analisis regresi, korelasi. Jadi kita bisa menghubungkan apakah data ini berpengaruh terhadap variabel A atau variabel yang lainnya. Jadi misal kita punya data inflasi. Nah, apakah inflasi itu berpengaruh terhadap data harga saham misalnya. Nah, ini sudah masuk ke analisis data. Setelah itu kita bisa menafsirkan dan mengambil kesimpulan. Kalau kok ternyata setelah kita analisis ternyata memang iya inflasi itu berpengaruh terhadap kenaikan harga saham misalnya. Nah, kemudian yang ketujuh, maka dari situ kita bisa mengambil kesimpulan atau menafsirkan. Oh, berarti kalau inflasi itu berpengaruh terhadap harga saham, maka ketika inflasinya itu terlalu tinggi, maka kita sebaiknya tidak membeli harga saham misalnya. Nah, itu dibutuhkan ketika kita ingin melakukan suatu penyelesaian terhadap sebuah masalah yang ingin kita ambil solusi gitu ya. Sehingga tadi yang pertama kita butuh data untuk bisa mengambil kesimpulan, selanjutnya kita bisa mengambil keputusan gitu. Nah, secara garis besarnya, statistika dilihat dari segi pengolahan data itu dibagi menjadi dua. Jadi ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial yang tadi ya. Nah, deskriptif ini berarti dia cukup hanya menggambarkan, tidak sampai ke analisis. Ini nanti materi yang akan kita pelajari sebelum UTS. Jadi nanti ada penyajian data, kemudian ukuran pemusatan, penyebaran, angka indeks, peramalan. Nah, ini masih dalam kategori deskriptif. Nah, selanjutnya untuk materi inferensial nanti kita pelajari setelah UTS. Ada nanti mulai probabilitas, kemudian uji hipotesis, analisis regresi, korelasi, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat lagi statistik ini berdasarkan parameternya, pengukurannya. Jadi ada kita kenal nanti yang namanya statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Untuk statistik parametrik ini adalah statistika yang membutuhkan pengukurannya itu secara kuantitatif. Ingat ya, kalau kuantitatif ya, ini pakai T, kuantitatif ini berarti nanti datanya itu berbentuk angka. Atau kalau dilihat dari skalanya, disebutnya datanya adalah data interval atau rasio. Jadi ini pasti nanti ada angkanya, kuantitatif. Nah, untuk statistika parametrik, ini dia mensyaratkan bahwa data itu harus berdistribusi normal. Sehingga kita kenal di dalam penelitian itu untuk bisa melakukan analisis parametrik ini, biasanya kita butuh yang namanya uji normalitas. Kalau kok data itu tidak normal, maka kita tidak bisa melakukan pengujian parametrik. Karena syarat untuk melakukan analisis parametrik ini harus normal dulu. Nah, untuk alat yang digunakan di statistik parametrik ini nanti ada uji Z, ada uji T, ada one way ANOVA, dan seterusnya. Nah, bedanya dengan statistik non-parametrik, kalau non-parametrik ini dia datanya sifatnya kualitatif atau yang tidak bersifat angka. Disebutnya datanya adalah ordinal atau nominal. Jadi misalnya nominal itu ya jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Ordinal misalnya tingkat pendapatan itu kan tinggi, rendah, sedang. Nah, kalau yang rasio atau interval itu nanti bentuknya angka. Misalnya kayak tadi data inflasi itu angka. Berarti nanti kalau dilakukan penelitian ya namanya penelitiannya statistik parametrik. Tapi kalau kita penelitiannya datanya itu kok tidak bisa diangkakan, misalnya tadi ya jenis kelamin, agama, itu berarti sifatnya nanti statistikanya non-parametrik. Dan untuk statistika non-parametrik, dia tidak mensyaratkan bahwa datanya harus normal. Jadi nggak normal nggak apa-apa, masih bisa dilakukan analisis menggunakan alat-alat ini, T-square, median test, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke pengertian data. Data ini tadi sudah saya singgung di awal, ini adalah himpunan dari beberapa nilai atau datum. Jadi kalau angkanya itu cuma satu, itu disebutnya datum. Nah, kumpulan dari beberapa datum disebutnya adalah data. Nah, syarat data yang baik itu yang pertama pasti objektif. Jadi dia benar adanya gitu ya, sesuai dengan kenyataan.
Kemudian representatif, jadi dia mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kesalahan sampling kecil, berarti kita usahakan data yang kita peroleh itu benar-benar valid langsung dari sumbernya. Kemudian tepat waktu ya, jangan sampai kita melakukan penelitian tahun 2021 tapi datanya terlalu lama, misalnya tahun 80-an. Nah, itu menjadi sesuatu yang terlalu kuno gitu ya, tidak tepat waktu. Kemudian relevan, jadi sesuai dengan tujuan kita melakukan penelitian itu apa, data yang dibutuhkan apa, nyambung gitu. Kemudian ini adalah ringkesan ya, secara garis besar itu data dibagi menjadi beberapa kategori. Kalau dilihat dari sifatnya, dia nanti dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Ingat, kualitatif berarti dia tidak bisa diangkakan. Kalau kuantitatif berarti datanya itu sifatnya angka. Berdasarkan sumber, ini bisa dari internal, bisa dari eksternal, gitu kan. Internal misalnya dari dalam perusahaan atau dari beberapa responden yang kita mintai langsung. Kalau eksternal berarti dari pihak luar, misalnya tadi kita ambil harga saham, kita ambil di bursa efek dan seterusnya. Kemudian dari cara memperolehnya itu bisa sifatnya primer dan bisa sekunder. Primer ketika kita langsung ambil dari sumber pertama, misalnya tadi kita pengen meneliti tingkat kenyamanan nasabah, berarti kita langsung nih ke nasabahnya, langsung ke bank misalnya, kita wawancarai satu-satu, kita kasih kuesioner. Nah, ini berarti datanya sifatnya primer, artinya langsung ke sumber pertama. Kalau sekunder berarti ini sudah sumber yang kedua. Jadi misalnya tadi harga saham itu kan sudah ada pihak yang merekapnya, jadi bursa efek ini sudah merekam, sudah meringkas, jadi kita tinggal ambil datanya kayak inflasi atau data yang lainnya, misalnya tingkat suku bunga. Nah, itu kan sudah ada pihak luar yang merekapnya, kita tinggal ambil aja datanya. Nah, itu disebut sebagai data sekunder. Kemudian dilihat dari waktu pengumpulan, ada time series, ada cross section. Jadi kalau time series ini berarti dari beberapa waktu, misalnya dari tahun 2010 sampai 2020 misalnya. Kalau cross section ini dalam satu kali waktu. Nah, kemudian kita lihat satu persatu. Tadi sudah saya singgung, kalau kita lihat dari sisi sifatnya, ini dia sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Kuali pakai L berarti dia sifatnya yang tidak bisa diangkakan. Contohnya tadi, jenis kelamin, laki-laki, perempuan, warna, ada hijau, kuning, dan seterusnya. Nah, kemudian pokoknya yang kualitatif itu yang tidak bisa diangkakan ya, agama misalnya gitu. Nah, kebalikannya kalau yang kuantitatif ini berarti yang sifatnya angka. Nah, angka itu bisa angka yang bentuknya diskret atau yang kontinu. Kalau yang diskret berarti dia nggak bisa didesimalkan, nggak bisa koma, itu nggak bisa angkanya. Contohnya apa? Jumlah buku, mesin, manusia. Nggak mungkin ya kita bilang jumlah manusianya ada 10,5 lah, nggak mungkin, karena kan nggak mungkin ada setengah manusia gitu ya. Nah, ini yang kontinu dia bisa didesimalkan. Contohnya berat badan, bisa kita bilang berat badan si A 50,5 kilo. Nah, bisa. Kemudian ada jarak, ada luas. Nah, ini kontinu berarti bisa didesimalkan. Kemudian kita lihat penggolongan data statistik, dilihat dari sifatnya tadi sudah ya, datanya tidak bisa berbentuk angka kalau yang kualitatif. Misal produksi padi meningkat. Nah, meningkatnya berapa banyak kan nggak tahu ya. Definisi meningkat itu berapa banyak angkanya, kalau kita nggak bisa menyebutkan berarti masuknya kualitatif. Tapi kalau kita sudah bisa bilang naiknya 10%, oh berarti dia masuknya kuantitatif. Nah, ini tadi sifatnya angka, sifat angka, kuantitatif, ada kontinu, ada diskret sudah. Menurut sumbernya, kalau internal berarti kita langsung ya dari dalam. Bisa ini contohnya adalah kita ambil dari suatu organisasi atau kelompok, contoh data penjualan perusahaan. Jadi cuman perusahaan itu yang punya dan itu tidak dipublikasikan misalnya. Nah, kalau eksternal berarti ini sudah dipublikasikan oleh pihak luar. Jadi bukan lagi sumber yang pertama.
Contoh ini daya beli konsumen yang diambil datanya dari BPS, berarti ini sudah pihak eksternal ya. Kemudian berdasarkan waktu pengumpulan, cross section itu sekali waktu. Contohnya ini hasil sensus penduduk tahun 2017, ya udah berarti tahun 2017 aja. Kalau time series ini berarti beberapa tahun gitu. Jadi ada nanti 2017 sampai 2022 misalnya. Nah, ini cara memperolehnya tadi. Kalau kita ambil langsung dari orangnya, dari responden, dengan melakukan wawancara atau kuesioner, disebutnya data primer. Kalau data sekunder, berarti kita ambil data yang sudah jadi, gitu, yang sudah ada. Misal tadi suku bunga sudah ada di webnya Bank Indonesia, harga saham sudah ada di webnya IDX, kemudian indeks harga konsumen sudah ada di BPS, gitu. Nah, ini adalah tingkatan variabel atau skala utama yang tadi kita sudah bahas singgung di awal. Untuk data yang namanya nominal ordinal itu digunakan untuk penelitian yang sifatnya adalah kualitatif atau tidak bisa diangkakan. Sedangkan kalau yang interval dan rasio digunakan untuk penelitian yang sifatnya kuantitatif atau yang angka. Nah, nominal ini maksudnya dia itu hanya digunakan untuk membedakan suatu lambang atau simbol. Contohnya tadi ya, jenis kelamin, agama, suku bunga. Nah, bedanya dengan ordinal apa? Kalau ordinal itu dia sudah menunjukkan adanya urutan, tapi jaraknya nggak sama. Contohnya apa? Contohnya di sini peringkat, ranking. Kemudian ada tingkat pendidikan, ada pangkat, ada pendapatan. Misal yang gampang, tingkat pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA. Nah, SD itu kan butuh waktu 6 tahun. Nah, yang jelas SD itu lebih rendah dibandingkan SMP. SMP itu butuh waktu 3 tahun, SMA juga 3 tahun, S1 4 tahun. Nah, itu menunjukkan urutan. Jadi SD lebih kecil dari SMP, SMP lebih kecil dari SMA, tapi jaraknya nggak sama. Nah, itu adalah ciri dari ordinal. Bedanya dengan interval apa? Kalau interval dia menunjukkan urutan tapi jaraknya sama. Contohnya apa? Contohnya rating penilaian, misalnya juga skala rasio skala kepuasan ya, misalnya tingkat kepuasan 1 sampai 5. 1 itu tidak puas, 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 netral, 4 puas, 5 sangat puas. Nah, itu menunjukkan urutan dan jaraknya juga sama. Nah, ini skala Likert yang sering dipakai untuk penelitian orang pemasaran ya, interval. Jadi jaraknya sama. Kemudian rasio ini dia bentuknya angka. Itu angka dan mempunyai titik asal 0. Contohnya adalah berat badan. Jadi berat badan, harga saham, inflasi itu semua masuk kategori rasio. Jadi angka dan itu mempunyai nilai titik 0 gitu. Kemudian kita kenal dengan populasi dan juga sampel gitu ya. Maksud pengertian dari populasi itu apa? Kalau populasi itu berarti keseluruhan. Itu semuanya. Kalau kita bilang kita mau meneliti penduduk Indonesia, ya udah berarti 260-an juta jiwa semua kita jadikan kita penelitian, kita teliti. Contohnya apa? Contohnya sensus. Sensus penduduk itu berarti harus semuanya dilihat, dinilai gitu. Nah, kalau sampel berarti sebagian dari populasi. Oke, kita pengen neliti penduduk Indonesia tapi hanya terbatas pada usia di atas 25 tahun misalnya. Kemudian hanya untuk orang yang memiliki pekerjaan misalnya. Nah, berarti ini tidak keseluruhan, cuman sebagian dari populasi. Nah, ini contohnya ya, kalau sensus, ini berarti dia mengumpulkan semua data yang ada. Jadi kalau kita pakainya populasi, otomatis kita semua yang ada kita jadikan sebagai data di dalam penelitian kita. Nah, kalau sampling berarti kita ambil beberapa sebagai sampel dari suatu populasi. Misalnya kita pengen meneliti mahasiswa di UMK, berarti kita harus satu-satu semuanya. Misalnya jumlahnya ada 10.000, berarti 10.000 kita harus punya datanya.
Tapi kalau sampel berarti kita bisa pakai teknik tertentu, misalnya kita pakai purposive sampling. Jadi kita bikin kriteria, oke, saya mau meneliti mahasiswa UMK, tapi hanya untuk mahasiswa yang tinggal di Kudus, kemudian hanya untuk mahasiswa yang IPK-nya di atas 3, kemudian saya pengen yang dia semesternya adalah semester 7 misalnya. Nah, berarti nanti tidak semuanya, tapi terbatas dengan kriteria yang kita tetapkan tadi berdasarkan sampel yang kita inginkan gitu. Nah, ini adalah latihannya. Silakan kalian pilih ini penjualan tahunan dalam jutaan rupiah, ini masuk kategori kualitatif apa kuantitatif. Nah, selanjutnya juga sama, tinggal dipilih kuali atau kuanti. Nah, yang ini dipilih jumlah tabungan itu masuk kategori skala nominal, ordinal, interval, atau rasio gitu. Jadi ini dipilih. Nanti kalian tulis di lampiran ya, atau di Word juga boleh, terserah kalian, nanti di scan atau dibikin PDF gitu ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.